acara SLB ataupun Zoom meeting SLB. Peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini baru 60 peserta ya. Gak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan di-mute kembali. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi ya, walaupun lewat di udara. Tentunya malam ini adalah di mana jadwal kita untuk melaksanakan ya Zoom meeting SLB Balad Aang ya. Oke, terima kasih banyak untuk peserta yang sudah hadir, orang-orang yang sangat luar biasa, berlian semuanya ya. Karena tidak semua orang itu bisa masuk ke kelas ini ataupun tidak mengikuti acara SLB ini rekan-rekan sekalian. Hanya orang-orang luar biasa yang mengikuti SLB Balad Aang yang luar biasa ini. Itulah kalian semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, pertama-tama nih yang saya hormati dan sama-sama kita hormati ya, guru kita orang yang sangat luar biasa. Ada Bapak Ketua Yayasan yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan ya. Bapak Ketua Yayasan Mas Kusmayadi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru besar kita ya, orang yang sangat luar biasa, Ang Edi Suwandi ya. Lalu lupa juga saya ucapkan terima kasih, sama-sama kita hormati tentunya kepada guru besar kita Abuya Agus Muslim, atur nuhun ka guru-guru orang sadayana, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang selalu antusias ya, yang begitu cetar membahana nih, semuanya wajahnya terlihat sangat cerah sekali ya pada kesempatan malam hari ini. Pantesan terang rekan-rekan sekalian, karena wajah-wajah kalian terang semuanya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, yang mana nih kelas SLB ini itu sekarang pertemuan yang keberapa? Yang kedua ya. Ya, luar biasa sekali rekan-rekan sekalian. Tetap fokus, tetap semangat, tetap pertahankan rekan-rekan sekalian. Antusias kita semuanya untuk senantiasa mengikuti sekolah luar biasa Balad Aang rekan-rekan sekalian. Dan kalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang di depan kedua ini masih bisa mempertahankan bahagianya rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin tidak lama lagi ya akan ada pemateri pertama nih ya, yang akan mengisi materi pada kesempatan malam hari ini, yang akan mengisi di acara SLB Berlian Balad Aang ini rekan-rekan sekalian. Tentunya kita perhatikan, kita fokus ya pandangannya ke depan ya. Fokus semua pandangannya ke depan, jangan ke belakang ya. Oke, fokus pandangannya ke kamera semuanya, fokus dulu ya. Hentikan dulu semuanya kegiatan-kegiatan apapun rekan-rekan sekalian, kita fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru-guru besar kita ya. Tentunya yang sangat luar biasa. Oke, tanpa nunggu lama lagi akan ada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter rekan-rekan sekalian ya. Oleh Bapak Dokter, Bapak Ketua Yayasan, orang yang sangat luar biasa ya, yang mana beliau sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Silakan fokus semuanya. Oke, tanpa nunggu lama lagi kita akan menyambut orang yang sangat luar biasa. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter, Bapak Ketua Yayasan, Ang Master Dadang Kusmayadi. Oke, mangga Ang, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih hatur nuhun Amul yang tambah star membahenol nih pokoknya. Jadi lamun guys saya acara dipimpin ku Mui pokoknya nama gagah juara edan pokoknya namanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita bisa bertatap muka ya, bertemu wajah walaupun di udara setelah sekian lama ya, setelah sekian purnama mungkin Amu ya. Saya tidak kembali datang untuk berguru nih ke SSJ, justru sesungguhnya saya banyak mendapatkan ilmu yang banyak dari rekan-rekan SSJ ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Pertama-tama marilah rekan-rekan sekalian kita panjatkan puji besar syukur pada Dati Ilahi Robi bahwa atas satu kepastian ya rekan-rekan sekalian, dari sekian banyak jaringan nih di Balad Aang khususnya SSJ dan beberapa koordinat yang juga ikut serta dalam kegiatan malam hari ini, hanya rekan-rekanlah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan ini.
Makanya namanya juga SLB ya, sekolah luar biasa ya. Karena luar biasa pencapaiannya, luar biasa juga orang-orangnya, dan tentu luar biasa hasilnya. Nah, ini adalah sebuah langkah awal menuju sukses. Jadi langkah awal menuju sukses itu bagaimana kita menjustifikasi atau kita memberi judul terhadap kegiatan kita. Jadi kalau kegiatan kita ini kita kasih judul biasa-biasa saja, maka hasilnya biasa-biasa saja. Tapi apabila kita kasih judul setiap gerakan kita, setiap pergerakan kita itu ada luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Yang awal dan yang pertama, rekan-rekan sekalian, tentunya kita ucapkan ya terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang tak terkira pada guru kita ya, Buya Agus Muslim yang telah memberi ilmunya, mengamanahkannya, turunan warisannya dari orang tuanya, dari gurunya kepada kita sekalian. Karena tanpa ada guru, rekan-rekan sekalian, tak mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Kemudian juga yang kita hormati, yang kita banggakan, dan yang paling kita cintai tentunya guru kita Ang Edi Suwandi ya, yang tak henti-hentinya, yang tak lelah-lelahnya membina kita ya, memberikan motivasi ke kita, memberikan busro pada kita sekalian. Bahkan rekan-rekan sekalian, saya sangat selalu terngiang gitu kan, selalu terngiang pada saat kami kemarin menjalankan ibadah umroh ya bersama Gus Bodai dan tim dari SSJ gitu kan, yang pertama kali Aang senandungkan gitu kan. Begitu Aang bisa naik ya, kita naik ke Jabal Nur gitu kan. Jabal Nur itu gunung yang aduh kalau kalau iya mah amoynya hoream gitu nya. Hoream naik nate, tapi atas satu tekad yang kuat, alhamdulillah kita bisa sampai ke sana. Begitu sujud syukur yang sampai Aang genderangkan itu gitu kan, adalah Aang ingin membawa jaringannya, membawa kita semua supaya bisa datang ke Baitullah ya, luar biasa ya guru kita sekalian. Dan yang tentunya yang terhormat juga guru kita juga ya, guru kita sekalian, bahkan mentor saya ya, sampai saya terbuka bagaimana cara membentuk jaringan, bagaimana bisa mempunyai omset tinggi gitu kan, bagaimana membuat tim solid, yaitu Gus Cep Bodai ya. Turun Haji, terus dibimbing ya, terus dibimbing supaya bisa out klarung bagaimana layaknya SSJ ya. Dan tentunya rekan-rekan grid yang saya hormati dan saya banggakan, serta para peserta pertemuan 12 kali spesial ya, spesial di Baladaang ini. Rekan-rekan sekalian, ya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan materi ya. Kamu moal. Soalnya materina tos pinuh di SSJ emahnya. Tos pinuh ya, buktina naon omsetna bebeledagan gitu kan. Moal mungkin ya, moal mungkin omsetna bebeledagan ya, moal mungkin jaringan anak buburusutan, lamun teu di dasaran ku ilmu mantakna moal mere materi. Cuma saya dalam kesempatan ini selaku pihak yayasan yang mendapat amanah ya, mendapat amanah untuk menyelenggarakan program pendidikan di Gusmus Raksa Jasad ini, tentunya ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita ya, kegiatan kita di 12 kali pertemuan ini. Rekan-rekan sekalian, pertemuan kita ini dikemas khusus ya oleh Buya, oleh Aang selama 12 kali pertemuan. Ini sengaja harus disampaikannya setelah kita umroh gitu kan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Karena begitu sakralnya pertemuan ini gitu kan. Kalau kami waktu kemarin itu selama 12 hari tiap hari ya, tiap hari diberikan materi yang sama juga yang akan disampaikan pada rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan sekalian di sini ini dilakukan selama 12 kali pertemuan, nanti ada offline-nya juga tetap online gitu kan, seperti itu. Karena apa? Rekan-rekan sekalian, ini disebut sakral ya. Ini disebut istimewa, bahkan menurut saya ini adalah disebut the amazing of GM ya. Keajaiban di GM ya. Karena bisa sampai seperti ini gitu kan. Kalau tanpa ilmu tentunya kita bukan apa-apa gitu kan, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, pertemuan ini dikasih judul oleh Aang itu adalah Dream Come True.
impian menjadi kenyataan. Ya, impian menjadi kenyataan. Kenapa sih impian itu suatu yang sakral, rekan-rekan sekalian? Karena manusia hidup karena ada harapan. Ya, manusia hidup karena ada harapan. Sehingga saya juga selalu berharap gitu kan bisa kembali ke Baitullah membawa anak dan istri saya untuk hadir. Makanya saya juga ikut pertemuan ini gitu kan. Karena itu adalah sebuah harapan ya. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makan itu bisa 40 hari ya. Guru kita nih Gus Bodai 40 poin 40 beting geus biasa puasa gitu. Puasa mutih geus biasa gitu kan. Komo opal mah geus biasa puasa 40 poin 40 beting gitu kan. Karena apa? Karena manusia bisa bertahan tanpa makan. Manusia bisa bertahan tanpa minum, bisa gitu kan. Tapi manusia tidak pernah bisa bertahan tanpa adanya harapan. Ya, harapan itu adalah impian. Ya, impian itu adalah tujuan. Impian itu adalah doa, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang akan kita bahas, akan dikupas tuntas oleh Aang dan tentunya nanti juga akan ada Buya. Dan bagi rekan-rekan yang akan bertemu secara offline dengan Buya ya, kami tunggu di Sukabumi di tempat yang view-nya sangat luar biasa. Di sana ada momentum berkuda. Naon berkuda teh kayak dibahas ku Aang ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sedikit saya akan mengulas tentang impian ya, atau juga disebut juga dengan harapan, atau juga disebut dengan doa ya. Karena tadi dikatakan di awal bahwa manusia itu bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum, tanpa uang ya. Manusia bisa bertahan tanpa uang ya rekan-rekan sekalian. Tapi manusia tidak akan pernah bertahan tanpanya ada sebuah harapan. Ya, inilah pentingnya kenapa kita harus bisa membangun harapan kita, membangun impian kita, karena di sanalah sebagai bahan bakar ya, bahan bakar pergerakan kita. Kalau saja rekan-rekan sekalian mengikuti kegiatan ini tidak mempunyai harapan yang jelas, saya yakin tidak akan jadi ya, tidak akan mau ikut, apalagi harus bayar produk ya, amoy moal jika nate. Tapi karena punya harapan, punya impian, sesuatu yang ditempelkan dalam kegiatan ini sehingga kita berani berjuang untuk memenuhi 4 produk ya, bahkan 10 produk ya kalau di SSJ. Bahkan berani berkorban ya, menyisihkan uang jajannya, menyisihkan juga uang makannya dan lain sebagainya demi sebuah impian. Nah, itu yang harus kita garis bawahi dan itu dalam 12 kali pertemuan itu akan dikupas tuntas sampai impian kita sekalian, impian saya dan impian rekan-rekan terwujud menjadi sebuah kenyataan. Namun kadangkala ya, manusia suka bertanya-tanya ya. Manusia suka bertanya-tanya. Bahkan saya juga sering bertanya dulunya gitu kan. Bener teh impian teh bakal jadi gitu kan. Nah, itu pertanyaan seperti itu bertanya pada dirinya sendiri ya. Impian saya bisa gak ya? Saya bisa gak ya umroh tiap tahun? Saya bisa gak ya mempunyai jasa 1001? Saya bisa gak ya punya padepokan? Saya bisa gak ya punya mobil mewah? Saya bisa gak ya punya rumah mewah dan lain sebagainya? Tentunya itu harus ada sebuah landasan berpikir ya rekan-rekan sekalian. Kenapa harus ada landasan? Supaya tegalider amuehnya. Jadi lamun ayeuna rumah bercakar 5 gitu kan. Hotel lantai 5, lantai 10 sampai lantai 12, lamun pondasina teu kuat pasti gancang katebah ku angin. Nah, begitu juga dengan landasan ya rekan-rekan sekalian. Kenapa sih kita harus berdoa? Ya. Tadi kan impian itu sama dengan doa ya. Doa itu adalah harapan, impian itu adalah harapan. Beda bahasa tapi eta keneh gitu kan. Saya akan share ya rekan-rekan sekalian, mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi hanya saya meng-sharekan sesuatu yang diamanahkan oleh guru kita, oleh Buya Agus Muslim kepada saya gitu kan, untuk disampaikan kembali pada rekan-rekan, untuk menguatkan ya, untuk menguatkan bahwa apapun yang menjadi impian kita itu mutlak, absolut, pasti terwujud. Itu kan seperti itu. Itu adalah kabar gembiranya. Saya akan sedikit share screen ya. Gak usah ditulis ya. Kamu itu kedah ditulis, kedah dibaca oke kupingkeun we. Soalnya biasanya sok gitu panannya. Sok naon cenah kitu teh SSJ mah mun loba ting di materi sok tunduh.
Saya hanya mengingatkan rekan-rekan sekalian ya. Keterangan, ada rangkaian keterangan, ada rangkaian fakta, ada rangkaian data yang kadang-kadang kita lupa ya. Kenapa kita harus berdoa? Ini ada beberapa petikan ayat dalam Al-Quran, rekan-rekan sekalian, yang isinya itu adalah mengapa kita penting berdoa, ya rekan-rekan sekalian. Itu yang disebut dengan landasan spiritual atau landasan teologisnya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah 186 itu bahwa apabila hambaku bertanyaku kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Ya, berarti Allah itu dekat, sangat dekat dengan kita. Urat leher ya, urat leher dengan lehernya masih ada antara. Tapi antara kita dengan Allah itu sungguhnya tidak ada antara lagi. Sehingga apabila hambaku itu berdoa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Ini adalah kepastian dari Allah dalam surat Al-Baqarah 186. Kemudian juga rekan-rekan sekalian dalam surat Ghafir ayat 60 ya. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa padaku niscaya aku akan perkenankan. Ini lagi-lagi Allah menghimbau pada kita, meminta kita supaya berdoa ya, supaya berdoa karena pasti Allah itu Maha mendengar, pasti Allah itu Maha gagah, pasti Allah itu Maha Rohman dan Maha Rohim ya. Beliau akan mengabulkan ya. Allah akan mengabulkan setiap permintaan dari hambanya. Bahkan di sini disebutkan bahwa orang yang tidak berdoa itu dikategorikan adalah orang-orang yang sombong ya. Kabayang lamun orang tuh gak harapan amunya. Berarti orang itu jelma-jelma sombong tak gitu kan seperti itu ya. Sehingga Al-Imran berkata gitu kan, Allah berfirman dalam surat Al-Imran itu faida ajam tapat tawakaltu Allah gitu kan. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad ya, apabila kita telah bertekad nih rekan-rekan sekalian, kita telah membulatkan tekad, maka berserah dirilah pada Allah ya. Nah, arti kata berserah diri pada Allah itu adalah berserah diri pada ilmu Allah. Ya, apapun kata perintah ilmu itulah yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk terwujudnya tekad yang telah kita tetapkan. Nah, ini adalah mengingatkan kembali bahwa sebuah kepastian hidup rekan-rekan sekalian bagi siapa yang memiliki impian, ya, yang memiliki harapan. Ini adalah landasan berpikir kita ya, supaya kita tega ragu-ragu lagi ya, supaya amuy teh geus teu ragu-ragu deh mun boga impian teh pasti jadi we amuy gitu kan. Sehingga rekan-rekan sekalian nih, bila saja ya, bila saja guru kita itu adalah sebagai objektif kita, ya, bukan bila lagi, karena guru kita itu adalah sebagai objektif kita. Apa yang disebut objektif kita itu adalah orang yang telah terlebih dahulu menjalankan sebuah proses ilmu secara sistematis. Sistematis itu berarti secara sesuai dengan tahapan-tahapannya, maka guru kita itu adalah kaya dan berkecukupan. Ya, kaya dan berkecukupan. Sehingga apabila kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita juga akan seruang dan sebangun dengan guru kita, yaitu kaya dan berkecukupan juga ya. Seperti halnya yang telah kita saksikan bersama ya. Buya begitu hebatnya dalam kehidupannya. Diikuti oleh Aang, Aang juga sama seperti itu. Diikuti oleh Gus Bodai sama juga seperti itu gitu kan. Diikuti oleh Bang Jack sama juga seperti itu. Diikuti oleh Bang Moy sama juga seperti itu. Berarti siapapun yang mengikuti petunjuk ilmu, siapapun yang sadar bahwa dirinya itu tidak bisa terlepas dari yang namanya guru dan sekuat tenaga menjalankan perintah guru pasti akan seruang dan sebangun dengan gurunya. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian sebagai prolog ya, sebagai jaminan kepastian hidup besar di Gusmusnya. Jadi anu ngajamin lagi Quran Kang Moy ya. Nu ngajamin kade lain cek-ceknya. Bahkan kenapa Gusmus ini gitu kan ilmu GM ini bisa ngabadi dan ngabudi karena jelas sumbernya.
sumber lagi tina Quran. Mantak lamun teu percaya tah naon urusan anak mangga we eta mah dijelaskeun masing-masing ya. Begitu ilmu ini Buya kemas secara spesial ya rekan-rekan sekalian untuk mengentaskan semua permasalahan, untuk membuat lara kapegat ya, untuk membuat kita bisa loncat, lompat dan kuat dari masalah yang kita hadapi. Makanya rekan-rekan sekalian, proses pemahaman seperti itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Saya sampai sekolah beberapa S lah, ting S nong nong, ting S teler gitu kan, tidak ada yang memberikan pemahaman ilmu seperti halnya yang disampaikan di GM. Karena rekan-rekan sekalian, kalau di luaran saya mendapatkan pendidikan itu biasanya teori, teori iya, teori itu, teori iya. Tapi kalau di GM saya mendapatkan pembuktian, ya. Saya mendapatkan pembuktian, tah iya wujudna jelema nu taat, tah iya wujudna jelema nu ngawaro. Itu yang saya dapatkan. Sehingga begitu diikuti satu demi satu, bahkan setelah ribuan kali impian itu pasti terwujud. Syaratnya kasatiaan anu ngadarah daging, anu ngagolak dina jero awak. Mungkin itu Bang Moy untuk prolog nih di pertemuan kita grup-grup berlian nih di SSJ ini, karena saya yakin kalau SSJ ini tinggal mulai sedikit saja gitu kan pasti ngagebur ya, karena bahan bakunya sudah terbuat dari berlian, tinggal diwatangan ku emas ya, tinggal diwatangan ku emas, tinggal dipakai pasti hurung. Itu saja mungkin Bang Moy dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya atas segala hilapnya mungkin dalam penyampaian ada yang belum dimengerti atau belum paham gitu kan. Semata-mata kita sharing ya. Kita sharing bahwa begitu pentingnya yang nama impian dan setiap impian kita yakini itu pasti akan terkabul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dokter, Bapak Ketua Yayasan, Ang Mas Dadang Kusmayadi. Terima kasih banyak Ang, hatur nuhun. Itu luar biasa ya rekan-rekan sekalian. Satu arahan ataupun materi yang sangat begitu luar biasa yang disampaikan oleh guru kita ya, Ang Master Dadang Kusmayadi, hatur nuhun kali deui. Jadi begitu pentingnya harapan ini rekan-rekan sekalian ya. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, orang tidak makan katanya. Itu 40 hari itu masih bisa hidup rekan-rekan sekalian. Orang juga nggak minum itu juga masih bisa hidup. Tapi persekian second pun orang tidak akan mampu hidup ketika orang tersebut tidak punya harapan rekan-rekan sekalian. Ya luar biasa Ang. Hatur nuhun. Yaitu rekan-rekan sekalian dan tentunya ya peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang punya harapan besar, yang punya impian besar, itu ada kalian semua. Oke, hatur nuhun sekali deui. Terima kasih banyak Kang ya. Oke, rekan-rekan sekalian, tetap jaga fokusnya, tetap jaga konsentrasinya rekan-rekan sekalian karena akan ada materi ataupun arahan yang sangat luar biasa dari guru besar kita rekan-rekan sekalian nih. Ya, dream come true ya, tentunya impiannya akan menjadi kenyataan. Oke, rekan-rekan sekalian, percayai bahwasanya impian kita itu pasti akan menjadi kenyataan ya, pasti akan terwujud semuanya. Apapun yang menjadi impian kita ya, yang peserta yang hadir pada malam hari ini pasti impiannya itu akan terwujud. Oke, maka dari itu kita akan langsung ya menyaksikan langsung gimana sih caranya supaya untuk bisa mewujudkan impian kita rekan-rekan sekalian, dan itu akan dikupas tuntas tentunya oleh guru besar kita rekan-rekan sekalian. Tetap jaga fokusnya, jaga konsentrasinya, pandangan ke depan. Oke, tanpa nunggu lama lagi, kita akan sambut guru kita yang sangat luar biasa. Orang yang sangat istimewa, motivator terbaik di dunia. Siapakah beliau? Ang Edi Suwandi. Tenang, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Luar biasa rekan-rekan yang hadir hari ini 84 yang itu 84 belum yang nonton bareng ya Mu ya. Oke, turun sama pembicara yang pertama sangat jelas sekali dari Pak Dr. Dadang Kusmayadi selaku Ketua Yayasan. Juga terima kasih kepada moderator Ganteng Kalem, Amul, juga rekan-rekan semuanya, Kang Cepoda yang lagi di perjalanan ya, mau mengambil produk sampai keteteran produk katanya. Beliau turun tangan untuk mengatasi kekurangan produk. Beliau sekarang ke Sukabumi, ya, ke Cianjur, langsung ke Sukabumi dan langsung pulang lagi katanya. Demi
kelancaran rekan-rekan semuanya, kita doakan supaya selamat juga sama dengan driver Bang Denny ya. Kemudian terima kasih sama Bang Jack, sama Om Nopal juga luar biasa Pak Haji. Kamari cenah Nopal cek Bang Jack yuk. Sabalikna umroh cenah eta jelema ka imah jiga nu tawaf. Luar biasa. Jadi sabalikna umroh teh eta di imah Opal cenah, di imah Bang Jack eta jiga nu tawaf jelema teh cenah. Unur datang, keluar masuk nu balanya ya. Terus anu KTA, nu Serkom gitu. Nah, itu teh kumaha Opal, coba Opal teh. Setelah pulang dari umroh teh ada pembuktian apa ke Opal teh? Kabar berita baik lah teh Opal ya. Mangga Opal. Siap, Ang. Luar biasa na, Ang. Setelah balik umroh teh keajaiban teh gitu, Ang. Jelema teh anu datang, jelema-jelema anu luar biasa gitu. Lain jelema-jelema anu biasa-biasa anu pas kertaeun gitu, Ang. Eta anu pertama luar biasa na teh. Jelema teh kawanina, Ang. Teu disangka-sangka gitu. Biasana mah jelema datang teh amun anyar teh kan gitu nyicil KTA teh, Ang. Aina mah langsung cash gitu, Ang. Tanpa mikir deui jelema teh, langsung iman gitu. Ya. Yang dia langsung pembuktian, Ang. Main Hmm. akarak di bekalan 6 titik istimewa, encan boga alat, gerak, ngalakukan perintah ilmu, tilu-tilu 100 langsung, Ang. Digantian leuwih ti 1 juta KTA eta, Ang. Nah, anu geus aya, Ang, di lingkungan ieu semenjak aya-ayeuna sekolah luar biasa ieu, gerakna kan maksimal, Ang, tilu-tilu 100. Daratangna ka dieu teh, Ang, lain sasadu masalah. Tapi KBG sasadu, impiana jalaladi, Ang. Eta luar biasa, Ang. Luar biasa Opal, kamari busro nanya. Oke, nah itu rekan-rekan setelah kepulangan beliau Haji Opalnya, usia muda, milenial, tapi religius, itu. Tapi latar belakang Opal dulu seperti apa? Ih, gila. Luar biasa rekan-rekan SSC ya. Kemudian juga katanya dari Bang Jack, taang cenah eta jelema jiga nu tawaf teh ngurilingan Ka'bah, ta ayeuna mah cenah ngurilingan abdi cek Bang Jack teh. Memeh hudang oge eta jelema cenah geus dararatang. Hayang didoakeun. Kumaha teh Bang Jack caritana Bang Jack, coba Bang Jack. Cari heula Bang Jack. Halo Bang Jack. Bang Jack aya Bang Jack. Ayang tadi teh. Bang Jack sinyalna, Ang. Sinyalna, Sinyal ngelok cenah meureun. Oke. Nah itu rekan-rekan ya. Dulu kita cerita dulu sebentar ya rekan-rekan semuanya, guru-guru kita ya. Opal itu sebelumnya belum ke umroh itu sekitar 6 bulan sebelum umroh. Bang Jack, kemudian juga Opal, juga Denny, juga Kang Cep Bodai. Itu pas ada momentum umroh itu saya cek ya, dicek sakuna. Ya. Opal boga duit 700.000. Bang Jack boga duit 400.000. Kemudian Adeni boga duit 300.000 sarua. Kemudian tanya ke Cep Bodai juga sama rekan-rekan, dan rekan-rekan semuanya starting di sana dengan sebuah impian ya, nyata hayang umroh dari tanah itu. Padahal mah lamun ditanya umroh teh dicabak sakuna teh duitan. Dengan kegigihan, nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dadang Kusmayadi bahwa kita itu sudah dijamin ya, sudah dijamin oleh ilmu, sudah dijamin oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, tadi landasan Al-Qur'annya sudah jelas bahwa segala sesuatu apabila berdoa maka akan kami ijabah seperti Uni asajib lakum. Nah ini salah satu contoh rekan-rekan. Nah nanti akan diikuti sama Mang Muy ya. Mang Muy alhamdulillah sekarang sudah lunas umrohnya. Hatur nuhun Mang Mul. Siap hatur nuhun. Oke, nanti mungkin yang mau rekan-rekan di bulan Juni Juli ya Agustus mungkin untuk depan yang mau ikut bersama gabung kembali
Intinya, walaupun di sana itu capek, walaupun di sana itu terik, panas matahari, tapi dengan kita melihat Ka'bah, dengan melihat Raudhoh, rekan-rekan, taman surga, hilang segala capek, hilang segala yang namanya bentuk mahalnya uang karena tertarik dengan tempat-tempat yang suci tersebut. Jadi yang mau nih mengingatkan saya untuk tahun depan dan sudah banyak yang daftar, insya Allah rekan-rekan semuanya, udhuni astajib lakum. Semua doa kita akan dijabah. Itulah jaminan Allah kepada kita. Jadi jaminan Allah kepada kita jelas di dalam surat tadi, bahwa apa yang kita impikan, apa yang kita mau, ya. Makanya semua yang datang ke GM itu, ya semuanya yang datang ke GM itu mempunyai yang namanya goal. Ya, goal itu apa namanya? Mempunyai tujuan. Jadi, kalau nggak punya tujuan, buat apa masuk GM? Mempunyai tujuan, rekan-rekan semua. Dan tujuan itu niscaya Allah berikan kepada kita. Nah, tinggal apanya berarti ya? Sekarang apa yang kita impikan? Coba aja rekan-rekan semuanya. Sekarang apa yang kita impikan sudah ada. Mau itu properti, kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya, umroh juga dan sebagainya. Itu sudah ada. Caranya juga sudah ada. Uangnya juga sudah ada. Ya, jadi dulu mah nggak pakai uang. Kalau ke Mekah tuh katanya ya renang katanya. Kalau sekarang uangnya sudah ada. Kapalnya juga sudah ada. Sebentar kan. Ada. Oke, sebentar ya. Ada gangguan teknis. Nah itu, jadi segalanya sudah ada. Yang kita impikan, yang kita tujukan, yang membuat kita doa itu sudah ada. Jadi yang kita didoakan itu, yang kita jadi doa itu, yang kita jadi harapan tadi, itu sudah ada rekan. Mau apa di sini? Ya, tempatnya sudah ada, mobilnya sudah ada, motornya sudah ada, uangnya juga sudah ada, caranya juga sudah ada. Ya, tinggal yang saya ingatkan buat rekan-rekan semuanya, kemauannya. Ya, kemauannya itu harus benar-benar menjadi satu tolak ukur, antusias di dalam kemauannya. Jadi lamun ngadoa nanti tinggal khusyuk, nah gitu ya. Nah, khusyuk di sini ya salah satunya memang kita berdoa setelah sholat ya. Ya, dengan sholat menadahkan tangan itu khusyuknya seperti itu, salah satu dari doa. Dari salah satu dari gerakan doa seperti itu. Nah, kemudian juga rekan-rekan semuanya disebut khusyuk itu adalah antusias. Ya, antusias itu telut kalinuan tegeda keanginan. Kalau bahasa Sukabumi itu, bahasa Sunda itu seperti itu. Tangguh, istiqomah. Jadi untuk mencapai itu memerlukan yang namanya antusias yang membadar. Seperti itu. Hanya itu modalnya rekan-rekan. Jadi tidak ada lain di sini, tidak harus pinter. Ya. Tidak harus pinter aja rekan-rekan. Tapi pinter itu adalah salah satu untuk doa. Tapi yang jelas ini adalah semuanya hanyalah antusias ya. Anu ngagolak dina jero awak, keyakinan anu ngagolak dina jero awak. Nah, itulah yang disebut antusias. Nah, tantangannya rekan-rekan, tantangannya semua doa pasti dijawab. Tantangannya, fokusnya yang suka kita ini ya. Jadi fokusnya anu sok kadang-kadang tiba-tiba satu ketika hilang impiannya. Nah, sapru itu kan tiba-tiba ke mayang-mayangnya lenyap impiannya, akhirnya dodoja anu datang. Nah, ini yang harus kita sepakati rekan-rekan semuanya, pengalaman pribadi seperti itu. Jadi kalau doa itu antara kita dengan Allah, satu ya syaratnya itu hanya kita dengan Tuhannya, tidak orang yang semua tahu, hanya kita dengan Tuhannya, satu. Kedua, doa kita ini yang tahu itu hanya kita dengan guru kita. Ya, tidak semua orang doa kita itu menyetujuinya. Sok aja rekan-rekan ya. Kadang-kadang kita sudah mau ini, tiba-tiba ada masukan dari yang lain. Ya, yang belum tentu kebenarannya. Akhirnya doa kita tidak khusyuk lagi, tidak antusias lagi seperti itu. Dari mana saja rekan-rekan yang menjadikan doa itu kadang-kadang yaji dan wayankus.
Ternyata kembali lagi bahwa pekerjaan doa itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu sama dengan juga pekerjaan liver secara pasti alam. Nah ini, mengingatkan kembali rekan-rekan bahwa penyakit liver secara pasti alam itu ada 3. 1 karena virus. Ya, dengan adanya penyakit hepatitis A, B, C, dan seterusnya. Kemudian juga masuk angin. Ya, bisa jadi hepatomegali. Hepatomegali itu liver yang keras. Ya, liver menjadi keras atau kanker liver. Seperti itu. Itu dari angin, rekan-rekan. Kemudian juga dari zat kimia. Makanya di semua obat zat kimia, hati-hati yang penggunaan terhadap penyakit liver dan ginjal. Nah, itu secara pasti alam gangguan liver. Nah, secara pasti budaya, gangguan liver itu gangguan pikiran atau gangguan hati. Gangguan hati itu ternyata kembali lagi secara pasti budaya itu 1 adalah virus. Oke. Virus ini adalah kalau bahasa budayanya itu orang-orang terdekat dengan kita yang sering tidak mendukung tentang impian kita. Nah itu, ya misalkan apa saja yang kita impikan, begitu kita ngomong kepada orang tua, ya maaf rekan-rekan, tidak semua orang tua mengerti tentang impian kita. Malah orang tua kita bukan mensupportnya, justru adalah kadang-kadang menurunkan semangat kita. Hati-hati rekan-rekannya. Karena orang tua kita tidak mengerti tentang impian kita, tentang kebutuhan kita. Akhirnya banyak orang yang mengurungkan niatnya karena, nah tadi ada miskomunikasi dengan orang tua atau mertua. Itu virus. Kemudian dengan suami yang punya istri yang punya suami yang punya istri, sama saja rekan-rekan. Kadang-kadang suami kita tidak mengerti tentang impian kita. Ya, istri kita juga belum mengerti tentang apa yang diimpikan oleh kita. Nah, dengan adanya miskomunikasi tersebut, maka impian kita langsung melekenoi. Ya, jadi itu semangat 3300 deh. Dawuh dukungan rekan-rekannya. Jadi nggak semangat karena nggak ada dukungan. Ya, dan banyak-banyak lagi oleh anak, oleh menantu dan sebagainya. Kadang-kadang oleh orang-orang terdekat, oleh pacar kita, misalkan yang belum punya istri. Nah inilah yang menjadikan semangat itu loyo. Ya, lagi-lagi jadi mengatakan semangat itu loyo. Nah, jadi bukan doa yang tidak diijabah. Yang tidak diijabah itu ya karena apa? Semangatnya berhenti, belanja produknya berhenti, 3300-nya berhenti. Malah yang muncul adalah masalah yang terjadi, rekan-rekan. Bukannya impian semakin dekat, justru impian semakin jauh, masalah kita semakin dekat. Nah ini yang harus kita sikapi di dalam menggapai impian. Ya, yang jelas, uduni asajib laku. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan. Itu sudah jelas, rekan-rekan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi dalam satu ayat Al-Quran. Nah, tapi pengalaman di lapangan nggak ada di grup ini, nggak ada di grup ini semuanya selesai di grup lain begitu ada. Makanya yang namanya impian tersebut hati-hati dengan pengaruh. 1, pengaruh dari luar, ya dari telinga, dari mata, hati-hati rekan-rekan. Banyak cerita-cerita yang lain yang masuk belum tentu kebenarannya, dan kita mengiyakan kata orang lain yang belum tentu kebenaran. Padahal yang tahu mengerti ada kita. Makanya kalau masalah impian, rekan-rekan, ya jangan perlu dibicarakan kepada orang lain yang belum tentu mengerti tentang impian kita. Tapi kita dekati orang-orang yang menjadikan kita itu kekuatan. Ya, yaitu pendahulu kita atau yang disebut guru kita. Nah ini, ya sehingga impian kita itu semakin kuat, semakin kuat. Begitu impian kita semakin kuat dan dikuatkan oleh yang menguatkan kita, diantaranya guru kita. Harusnya 1 tahun itu bisa 10, kalau 10 tahun, kalau 1 tahun itu bisa jadi setengah tahun jadi. Begitu setengah tahun, kuatkan lagi oleh guru kita. Yang darinya tadi 6 bulan, itu bisa jadi 1 bulan. Dan seterusnya rekan-rekan, semakin kuat impian kita, maka dream come true. Semakin datangnya itu semakin cepat. Ya apa? Nah, kalau impian kita di-sharingkan kepada yang tidak tahu tentang impian kita, justru yang harusnya 1 tahun bisa jadi 8 tahun. Nah, oke, nah itulah rekan-rekan semuanya. Jadi itu yang pengalaman saya pribadi. Jadi
Khusus impian kita yang tahu kita impian kita hanya Tuhan kita, rekan-rekan. Juga guru kita. Makanya kalau setiap kita datang dengan apa yang dianggap oleh guru kita atau pendahulu kita, tolong sampai mana perjalanan impian kita semuanya. Ya, jadi itu jadi yang datang ke guru teh lagi ngomong kedua masalah, rekan-rekan, dari masalah mau beres-beres. Ya, bisa beres tapi kita harus meninggal dunia. Ya. Jadi sekali lagi masalah itu pasti ada seperti ombak di lautan. Belum ombak mendarat, di belakang ombak ada ombak lagi, di belakang ombaknya ada ombak lagi. Itulah yang disebut masalah. Tapi bagaimana caranya? Kita jangan jangan mati di dalam ombak tersebut. Ya. Jadi jangan terseret ombak tersebut, tapi bagaimana caranya kita surfing di dalam ombak tersebut. Untuk apa rekan-rekan semuanya? Untuk impian kita supaya cepat terwujud. Ya, karena sudah bosan rekan-rekannya. Geus bosan lah teboga duit wae teh. Geus bosan lah aing mah hirup kieu teh. Akhiri rekan-rekan semuanya dengan antusias terhadap ilmu. Ya, sekali lagi antusias terhadap ilmu. Makanya kami tim dari Buya sampai ke Kang Cep Bodai dan tim menyelenggarakan 12 kali pertemuan. Nah, 12 kali pertemuan berarti anggap saja 100 hari 3 bulan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu di dalam 100 hari ini atau 3 bulan ini harus ada salah satu impian kita yang terwujud. Oke, apa saja? Oke, ya. Nah, makanya rekan-rekan harus punya dream book ya, buku impian. Apa di 3 bulan ke depan ini dalam bimbingan ilmu ini apa ya yang secepatnya apa? Nah, malam tadi Ang Nopal nyampaikan apa Ang yang harus dilakukan 100 hari ke depan. Apa menurut Kang Opal? Beliau menyatakan saya harus kuliah katanya, renovasi rumah. Oke, lakukan. Itu 100 hari ke depan. Ya, lakukan saja. Nah, itulah impian rekan-rekan. Jadi kalau impian tidak secepatnya dilakukan, nah itu justru jadi hayalan. Nah, jalan secepatnya 100 hari kerja ini apa yang kita dapatkan? Caranya ada, ya. Caranya ada, tempatnya ada, objektivitasnya ada, semangatnya ada. Kita wujudkan impian tersebut, ya. Buat siapa rekan-rekan? Buat kita sendiri, ya. Buat kita sendiri, buat orang-orang terdekat kita sendiri, ya. Jadi kalau banyak uang, gitu kan, orang tua kita kebagian, mertua juga kita kebagian, anak, istri juga kita, ya. Subur kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya impian rekan-rekan semuanya, ya malah kita dicaci maki oleh orang-orang terdekat kita. Makanya itulah impian. Jadi pembinaan 100 hari atau 120 hari ini, 12 kali pertemuan ini, berarti 1 lewat Zoom seperti ini, dan insya Allah nanti yang tanggal 11 mau ke sini, saya tunggu kalau mau itu semuanya, ya karena itu pembelajaran produk bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk satu, menggapai impian. Ya, jadi ilmu itu tidak jadikan jadi tantangan, justru ilmu itu jadi solusi. Untuk apa? Untuk impian kita. Yang pengen mobil, yang pengen motor, yang pengen rumah, yang pengen nikah, yang pengen apa saja. Dibimbing dengan 12 kali pertemuan, dengan pembelajaran produk, ya minimal 4, minimal. Ya, mungkin kalau SS itu 4, ya itu lebih dari 4. Semakin banyak produk, ya semakin banyak penghasilan. Semakin banyak penghasilan, semakin mendekatkan bahwa yang namanya impian itu tepat terwujud. Ya, makanya 1 persatu yang bisa kita lakukan, secepatnya lakukan. Ya, sekali lagi yang 1 persatu yang secepatnya kita bisa, segera kita lakukan. Anggap saja misalkan kredit motor, ya dengan DP yang relatif murah, yang belum punya motor, secepatnya. Karena kita butuh yang namanya akomodasi. Untuk apa? Untuk 3300. Untuk mempermudah. Nah, itulah disebut kebutuhan atau disebut impian. Yang punya, yang sudah mobil misalkan dengan DP sekian, cicilan 2-3 juta. Kalau memang sudah dikatakan mampu, lakukan rekan-rekan. Jangan nanti. Supaya tidak jadi hayalan belaka. Ya, karena kita sudah jelas dengan 3300 sehari saja. Ya, dengan 3300 sehari saja. Itu hasilnya berapa? Dan bisa dikumulatifkan untuk sebuah setoran misalnya.
atau kita mulai menabung. Nah, itu cara-cara untuk melakukan yang namanya secepatnya impian. Jadi tidak ada masalah ya. Yang jadi tantangannya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, makanya yang tahu impian itu hanya kita, hanya Allah, dan kita adukan impian ini terhadap guru kita. Bagaimana cara menguatkannya, bagaimana cara secepatnya impian itu terwujud, supaya bisa memberikan surprise kepada keluarga kita. Inilah saya setelah masuk GM terapi. Nah, itulah salah satu pembuktian, dan akan begitu tegak ilmu Allah ini rekan-rekan, maka akan berbondong-bondong mengikuti cerita kita. Ya, makanya saya doakan buat rekan-rekan yang belum punya motor tuh secepatnya. Buat apa? Buat belusukan. Yang belum punya mobil, musim hujan, musim panas, kalau sudah punya mobil mah enak. Secepatnya lakukan. Yang belum punya rumah, rekan-rekan semuanya. Banyak di Bekasi rumah-rumah subsidi. Ya, dengan cicilan 1 juta, 2 juta, enteng rekan-rekan. Tinggal satu, keberanian. Ya, segala sesuatu kalau tidak ada keberanian, sekali lagi, tidak ada wujud. Ya. Tapi dengan keberanian yang ilmiah, satu persatu impian kita mulai terwujud. Fokus terhadap ilmu. 12 kali pertemuan jangan pernah dilewati rekan-rekan semuanya. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Untuk apa ini semuanya? Untuk menggapai impian kita. Ya, jadi jangan dulu suudon. Ya, geus naon deui. Justru ini untuk kita semuanya. Ya, untuk kita semuanya. Ya, mana sekarang SSD, kalau Aang ke sana mungkin sudah mulai tidak kenal ya dengan jaringan-jaringan baru. Nah, insya Allah setelah tanggal 11, minggu tanggal 11 dan minggu setelah tanggal 11, insya Allah akan meluncur ke sana. Kangen, ya, kangen Kakang Said. Aduh, luar biasa rekan-rekannya. Semuanya kangen Kakang Gaper ya. Semuanya sudah lupa lagi itu namanya ya. Selila tengah bodor gitunya, selila ya, kangen Kak Popatimah gitunya, kangen Kak Ajay gitunya, kangen Kak Teko Malasari. Tapi kan Kang adenge anggot menutan gitu tingali, aduh asa ngadengekeun wayang. Oke, begitu mungkin rekan-rekan semuanya sebagai penyemangatnya dan semuanya yang sudah belanja hari ini 4 produk atau 10 produk, Ang doakan ya supaya bisa closing dengan harga yang fantastik. Ya. Amin. Amin Allah. Amin. Jadi kita closingkan produk ini dengan harga yang fantastik. Fantastik itu relatif mahal. Jadi tidak semua yang murah itu laku rekan-rekan. Relatif mahal. Ya, rekan-rekan disesuaikan ya. Dan yang masih sosialisasi, ya, di lapangan, kita berikan minimal 1 saset, jangan sampai tidak diberikan produk. Walaupun misalkan pahit-pahitnya dia tidak memberi, kenapa kita tidak disodakohkan saja untuk memperlancar, untuk membarokahkan rezeki kita, rekan. Misalkan nih kita ke PJL sosialisasi, ya, ambil 1 saset, ya, masukkan ke dalam gelas, dikocak, kasihkan ke pasien, rekan-rekan. Alhamdulillah kalau membayar, kalaupun tidak membayar, kita kasih sedekah kepada mereka, tong dianyukeun lah. Mudah-mudahan supaya jadi lebih barokah lagi, ya. Jadi kita fleksibel saja rekan-rekan, tidak harus dibayar dengan uang, harus juga dibayar dengan yang namanya barokah. Jadi kalau rekan-rekan sosialisasi, misalkan 1, 2, 3 orang, udah saja 1 produk ABC seduh. Ya kalau bayar, alhamdulillah kita harapan kita. Kalaupun nggak bayar, jangan diutangin, ya, jangan dibonkan, lebih baik sodakohkan. Supaya apa? Menjadikan kita ini menjadi hidup lebih bermakna, begitu. Mungkin gitu Mang Mul, ya rekan-rekan semuanya. Katanya mau banyak yang mau beraplikasi lagi di lapangan karena SSD ini malam bekerjanya ya, maaf saja mengganggu waktunya, tapi tetap harus masuk ya materi Aang supaya menjadikan karomah atau barokah buat rekan-rekan semuanya. Hatur nuhun Kakang Mul sadayana, hatur nuhun kepada Dadang, hatur nuhun ka Kang Cepodai, Kak. Hatur nuhun ka Opal, hatur nuhun ka Bang J, hatur nuhun ka Mang Muy, hatur nuhun ka Api. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Benghar Badan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun, Ang. Luar biasa sekali ya. Materi yang disampaikan oleh guru besar kita, ya, Ang Edi Suwandi. Terima kasih banyak,